قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang penuh barokah ini kita berjumpa lagi dengan saya Dayang Moel dalam rangka kajian kita tentang ilmu fikih, yang kebetulan pada malam hari ini kita membahas mengenai sunnah wudu. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca sebuah surat Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya pahalanya ini disampaikan untuk kedua orang tua kita yang telah tiada, guru-guru kita, saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para ulama, para habaib, dan juga kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Fathul Qarib Mujib Al-Alama Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, dan juga Al-Alama Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani. Mudah-mudahan apa yang beliau karang kemudian kita pelajari senantiasa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala an yanfa'a ulumahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, kata pengarang kitab ini, kajiannya mengenai sunnah wudu. Wa sunanuhu ay al-wudu asyaratu asya. Adapun sunnah wudu itu ada 10 macam, 10 perkara ya. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Basmalah bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Yang kedua yaitu membasuh kaffaini. Kaffan ini telapak tangan, kedua belah telapak tangan, wa idkhalihima al-ina', sebelum memasukkannya kepada al-ina. Ina itu adalah wadah.
Atau kalau kita sekarang itu karena kayak airnya tuh ngucur pancuran gitu ya, kayak keran. Jadi sambil airnya ngucur maka kita nanti kita bahas lebih lanjut. Kita akan bahas satu-satu. Sebelum kita bahas, kita review dulu bahwa wudhu ya, fardu-fardunya itu ada berapa kemarin? Fardu wudhu itu ada 6. Jadi fardunya ada 6, sunnahnya ada berapa? Ada 10. Jadi ada berapa kan? 16. Jadi ketika kita wudhu, kalau kita mau mendapatkan kesunahannya itu 10-nya ini sunahnya harus dibawa. Jadi yang 10 itu wajib hukumnya. Kalau misalnya tidak terbawa satu yang wajib itu tidak sah wudhunya. Nah, ditambah lagi sunnah-sunnahnya ini ada 10 jadi 16. Nah, fardu-fardunya mana sudah kita bahas. Yang pertama niat wudhu. Niatnya ketika kita akan membasuh wajah kita. Kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib. Itu fardu wudhu ya, tidak boleh ketinggalan. Satu aja yang ketinggalan tidak sah wudhunya. Nah, kemudian ditambah kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnahnya, kita harus melaksanakan 10 perkara ini. Ya. Satu diantaranya dalam kitab ini at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikitnya baca Bismillah dah. Ya, sebelum kita kita melaksanakan sesuatu, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahurah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ya, baca Bismillah. Sambil nanti yang kedua itu sunnahnya menyela-nyela jari jemari kita. Ya, jadi kita bersih. Nah, kita baca Bismillah. Paling sedikit baca Bismillah itu adalah Bismillah. Sempurnanya apa? Sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, gimana kalau lupa? Kalau lupa baca Bismillah gimana? Ya, fa in taraka at-tasmiyah, barang siapa meninggalkan membaca Bismillah, awaluhu, di awalnya atabiha fi asnaihi, maka bacalah di pertengahannya. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Kalau misalnya kita ingatnya itu belum baca Bismillah setelah wudhu selesai, maka nggak usah, udah selesai, ya kan? Jadi sunnahnya itu ketika masih dalam prosesi wudhu, sama dengan kita makan. Jadi kalau kita makan, ketika di awal itu lupa baca Bismillah, maka di pertengahan makan kita baca Bismillah. Bismillahi wal awwalu wal akhiru. Maka makanan yang kita makan, minuman yang kita minum sebelum baca Bismillah, ketika kita ingat di pertengahan, setan itu akan memuntahkan makanan kita, minuman yang kita minum sebelum baca Bismillah. Jadi sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah yang pertama. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Nabi begini. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au azlam. Jadi ada sebuah hadis Nabi, setiap pekerjaan yang baik apa saja, mau belajar, mau menulis, mau menghafal, yang tidak dimulai dengan bismillah, apa saja pekerjaan yang baik, maka pekerjaan itu akto, terputus, artinya tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka mulailah dengan bismillah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah yang pertama, ya. Yang kedua, wa ghuslul kafaini ilal ku'aini. Jadi ku itu al-admul ladzi yali ibhamul yad. Membasuh kedua telapak tangan ilal ku'ain. Ku'ain itu
daging yang menempel kepada jari-jari. Artinya ini sampai sini nih, sampai pergelangan tangan. Nah kita basuh tuh tangan kita sebelum qoblal madmadah, sebelum kita berkumur maka kita basuh tangan kita, ya. Wa yaksiluhuma salasan intaradada fi tahrihima. Jadi kita basuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Nah, kemudian apa? Kemudian basuh kedua tangannya, ya, sampai bersih. Kalau ada kotoran-kotoran di kuku kita ini, makanya harus dihilangkan. Ada pertanyaan, Pak, kenapa sih kita harus motong kuku? Ya kan, kuku kita nggak boleh panjang karena salah satu tempat tidurnya setan di sini. Setan itu berdiam, punya tempat di tubuh kita. Pertama di aliran darah, yang kedua di kuku-kuku kita yang panjang, itu setan akan berselimut di situ. Yang ketiga di kuping kita, di lubang kuping. Maka kata Nabi, kalau kamu ketinggalan sholat subuh, berarti kamu dikencingin setan. Nah, setan ada di sini. Jadi gitu. Jadi kita idealnya itu seminggu sekali lah, atau ketika lihat kukunya panjang kamu bersihkan. Nah ketika wudhu, sunahnya itu kamu bersihkan tuh sela-sela jari jemari, kemudian kuku-kukunya itu dibersihkan, ya. Qabla idkhalihima al-ina. Jadi sebelum memasukkan jari jemari tadi al-ina kepada ina. Ina itu adalah wadah, tempat naruh air. Al-mustamilu ala ma'i dunal qulataini. Jadi biasanya kalau orang dulu itu, atau sekarang juga bisa, kalau misalnya kita berwudu yang tidak pakai air pancuran yang langsung dari keran, itu biasanya ada tempat, ada kolam yang besar. Nah, boleh kita itu sebelum tangan kita sebelum kita masukin tangan kita ke situ, maka ambil gayung, kita bersihin ke tangan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita pakai keran, maka langsung aja ketika air keran itu kita buka, langsung kita cuci tangan. Itu sunnah yang kedua, yaitu membasuh kedua belah telapak tangan sampai ku'aini, ya, sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, wal madmadah ba'da ghuslil kafain. Madmadah itu artinya berkumur. Wal madmadatu ba'da ghuslil kafain. Wa yahsilu aslu sunnah fihima bi idkhalil ma'i fil fami sawa'an adarahu fihi wa majjahu amla. Wa in arada al-akmal majjahu. Jadi madmadah itu kalau dalam fikih sunnah antara madmadah dengan nanti al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu artinya memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Kalau mengeluarkan air dari lubang hidung namanya istinsyaq, ya. Nah biasanya Rasulullah SAW itu ngambil satu tangannya nih, ini air nih. Ini air di kolam atau di pancuran kayak gitu. Rasulullah itu naruh air di sini. Nah, gitu kan. Langsung tuh dimasukin ke mulut juga, ke hidung juga. Sebagian ke ke mulut, madmadah. Gitu kan? Sebagian ke hidung. Gitu. Jadi sekalian. Seperti itu. Jadi di situ sekali melakukan pekerjaan dapat 2 pahala sunnah, ya. Tapi dalam kitab ini satu-satu. Jadi kumur-kumur dulu, habis kumur-kumur, madmadah baru istinsyaq, ya. Gitu. Nah, kemudian apa sih fungsinya, Pak? Sebelum wudu kita disunahkan kumur-kumur, ya. Hikmahnya? Hikmahnya begini. Hikmahnya sholat itu adalah ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, makanya itu menjadi haram semua pekerjaan kita di luar sholat. Makan asalnya halal jadi haram.
minum tadinya halal jadi haram, ngomong bicara yang tadinya halal jadi haram karena kita sudah takbiratul ihram. Begitu juga dikhawatirkan di mulut kita ini, di gigi kita itu ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita baca Fatihah, baca surat, itu yang nyempil di gigi kita turun, kemudian tertelan, maka itu bisa dikategorikan makan sehingga membatalkan sholat. Makanya di situ fungsinya kita berkumur-kumur. Tujuannya untuk menghilangkan semua kotor-kotoran yang ada dalam gigi kita. Syukur-syukur ada lagi sunnah yang lain yaitu pakai siwak. Ya, bersiwak dulu. Tapi biasanya siwak ini dilaksanakan sebelum kita sholat, bukan pas wudu. Atau sekarang kayak gosok gigi lah, gosok gigi. Ya, gosok gigi. Kemudian habis itu baru kumur lebih afdal lagi, ya. Supaya kita menghadap Allah, mulutnya tidak bau yang lain, ya kan? Kadang-kadang yang rokok nih lagi sholat pas Allahu Akbar sampingnya bau rokok, ya kan? Allahu Akbar, bau rokok, ya kan? Jadi harus dibersihkan dulu mulutnya pakai sikat gigi atau pakai siwak. Jadi itu madmadah ba'da ghusl kafain. Nah, kemudian yang ketiga wal istinsyaq ba'dal madmadah. Jadi kalau dalam kitab ini itu salah satu setelah berkumur baru istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq adalah idkhalul ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung, sawaun dirbahu binafsihi ila khiyat. Jadi memasukkan air ke dalam hidung itu sampai kalau bisa sampai menyentuh bulu-bulu hidung yang ada di dalam hidung. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya hidung kita itu bersih dari kotoran-kotoran. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu membuat hidung kita di dalamnya ada bulu-bulunya? Hidung ini fungsinya adalah untuk menghirup udara. Kalau udah ada udara kotor yang masuk ke hidung kita, maka akan disaring dengan bulu-bulu itu. Supaya apa? Udara yang kotor itu tidak akan masuk ke dalam pernapasan kita. Makanya kadang-kadang kita suka apa tuh? Suka buang kotoran dari hidung, namanya apa? Upil. Hah? Upil yang kecil, kalau gede upal. Ya kan? Kalau gede upal, kalau kecil upil. Nah, itu terkadang ketika kita ngupil, itu ada kotoran-kotoran itu. Nah, itu adalah Allah jadikan kotoran-kotoran itu tidak masuk ke dalam rongga pernapasan kita, disaring oleh bulu-bulu yang ada dalam rongga hidung. Ketika kita masukin air ke dalam hidung, maka itu istinsyaq. Nah, kemudian kita buang kotoran itu bersama air yang sudah membersihkan kotoran dalam hidung, dalam bulu-bulu hidung, namanya istinsyaq. Ya, kalau kita istilahnya kita semprot, ya kan, kita bersihkan tuh. Ya, kotoran-kotoran ada yang dalam hidung. Apalagi nih masalah sekarang ini kan lagi marak corona, ya kan? Corona itu adalah virus yang menyebar katanya, bisa masuk lewat pernapasan. Nah, makanya Islam sebetulnya sangat-sangat memperhatikan untuk menjaga kesehatan, terutama dalam rangka membasmi corona. Dengan apa? Dengan wudhu. Kenapa? Karena ada yang namanya memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membuangnya kembali, itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung, sehingga pernapasan kita ini bersih begitu. Itu diantara sunnah wudhu. Kemudian sunnah wudhu yang berikutnya yang keberapa tuh? Yang kelima ya. Yang kelima sunnah wudhu itu adalah tadi berapa kali Pak? Berapa kali itu kita masuk ke air? Sebanyak tiga kali. 1, 2, 3. Ya. Wa mashu jami'ar ra'si. Yang berikutnya adalah membasuh seluruh kepala. Jami'ir ra'si. Wa mashu jami'ir ra'si. Membasuh seluruh kepala. Ya. Jadi begini caranya. Ini air wudhu. Taruh tangan kita di keran, air yang bekas di keran tadi kita tempelkan tangan kita di kepala,
maka kita putar ke belakang. Nah, ini kena nih semuanya nih. Ya, rasakan sampai dengan apa? Sampai dengan air wudhu itu menyentuh kulit kepala kita. Karena ini akan akan memberikan efek untuk mengurangi tensi, sakit kepala atau apa. Di sini akan hikmahnya itu supaya kepala kita itu tidak puyang. Nah, gitu. Ya, berarti itu dibalikin lagi ke depan, ke belakang dibalikin lagi. Cuman jangan di depan kawan kamu, ya kan? Begini balikin lagi, begitu ya. Bahasa semua orang, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu sunahnya membasuh seluruh bagian kepala. Kemarin kan dalam fardunya itu membasuh sebagian, ya, sebagian kulit kepala. Itu fardunya. Nah, sunahnya itu kepala kita semuanya ini dibasuh. Ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di kepala. Ya. Kemudian wa mashul uzunain. Wa mashu jami'il uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Jadi kalau menurut kitab Fathul Qarib ini, sunnah-sunnah berikutnya adalah membasuh telinga, baik yang kelihatannya, zahirnya nih, telinga kelihatannya, wa batinihima, dan berdalamnya telinga, dalamnya lubang telinga ini, ya. Jadi kita basuh tuh. Kenapa Pak sampai ke dalam-dalam ini? Karena ada hadis Nabi begitu. Salah satu tempat bersembunyinya setan adalah di dalam lubang telinga kita. Setan itu ada di sini. Ya, tempat persembunyiannya tuh. Makanya kita paling senang kalau dengerin orang ngomong. Orang gitu, ada orang lagi ngerumpi, kita dengar senang tuh kan, dengerin, ya kan. Ada ini orang lagi ngerumpiin orang lain. Nah, kuping kita senang tuh ngomong, oh iya dia mah begitu emang bla bla bla. Nah, kenapa? Di sini ada sarang setan. Ya, di telinga kita. Makanya kita bersihkan supaya dia pergi itu. Ya, setan itu tidak bersarang di telinga kita. Kita bersihkan. Ya, baik zorihima, luarnya telinga kita sampai dalamnya, kita sodok-sodok ini. Ya, bersihkan lagi. Supaya apa? Supaya pendengaran kita mendengarkan hal-hal yang baik, ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan hal-hal yang baik. Itu dengan apa Pak caranya? Di sini diterangkan wa yamuru ibhamaihi ala zuhurihima, dan membolak-balikan ibhamaihi, kedua ini ibham ini apa namanya nih? Ibu jari kan dijadikan ada 5, liyadani yumna wa yusra, gitu kan. Saya punya 2 tangan, yumna wa yusra, kanan dan kiri, fi kulli yadin, di tiap-tiap tangan, khamsa asabi'a, ada 5 jari, al ibhamu wasababatu al wusta al binsir wal khinsiru. Nah, ibham itu artinya ibu jari, wasababah, sababah telunjuk, al wusta jari tengah, al binsir wal khinsir, jari manis dan kelingking. Nah, ibham kita menempel di sini, ibham ini. Jadi ala zuhurihima, di luar telinga. Summa yalsaqu kafaihi wa huma mablulatani bil uzunaini istidharon. Kemudian kita yamurru nih, ininya nih dijalanin kedua ibhamnya, ininya masukin sini. Tuh, patingin di rumah dah. Kayak gini ya. Jadinya di sini. Itu untuk membasuh telinga, ya. Membasuh telinga berapa kali Pak? Ya nanti sunahnya 3 kali. Berikutnya watahlilul lihyatil kasati, dan menyela-nyela bulu jenggot. Ya, lihya itu jenggot sini. Jadi kalau ada orang yang berjenggot, ada orang yang kalau ini samping ini jenggot kan sini, berewokan. Nah, ini harus disela-sela. Kalau nanti gini aja, ya,
sampai dengan ininya mengena kulit ini kemarin sela-sela. Ya. Sunnahnya itu kalau kita mempunyai jenggot, ya. Kalau enggak ya nggak dapat pahala sunnah. Jadi makanya sunnahnya kalau kita berjenggot itu kita dapat tuh ketika wudhu. Berikutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah wudhu itu mendahulukan yang tangan bukan yang tangan, yang belah kanan dulu baru yang kiri. Seperti misalnya ketika kita basuh tangan, ya, maka kita sunnahnya tangan kanan dulu. Kaki kita sunnahnya kita basuh yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau sebaliknya yang kiri dulu baru yang kanan nggak dapat sunnah. Kemudian yang ke-9 sunnah wudhu itu wa thaharatu salasan. Bersucinya itu sebanyak 3 kali. Jadi mulai dari tadi itu membasuh kedua telapak tangan itu 3 kali, ya kan? Kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan kiri kanan 3 kali. Pokoknya semua sampai dengan kaki itu sunnahnya itu kita lakukan 3 kali. Bagaimana Pak kalau misalnya cuma 2 atau cuma sekali, sah nggak wudunya? Sah. Sekali basuh sah, 2 kali basuh sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena apa? Sunnahnya 3 kali. Dan yang terakhir mendapatkan pahala kalau kita mau mendapatkan pahala sunnah itu adalah al-muwalah. Al-muwalah itu artinya terus menerus. Jadi tidak dipisah oleh pekerjaan yang lain. Misalnya kita lagi wudhu nih, makanya sunnahnya ketika wudhu itu kita nggak usah ngobrol, nggak boleh ngobrol kalau lagi wudhu. Ini kadang-kadang wudhu ngobrol, wudhu lagi basuh, nanti kita sana ya orang ngobrol gitu, nggak boleh, karena itu akan terjeda ketika kita sedang wudhu itu dengan perkataan itu. Jadi harus konsentrasi, karena apa? Wudhu itu kan ibadah juga, ya. Masa ibadah baru ngobrol, ya. Jadi nggak mendapatkan pahala sunnah. Dan jangan terjeda oleh pekerjaan yang lama ketika kita wudhu. Misalnya lagi wudhu, ya, kebetulan kita lupa, kunci motor saya ada di sana, ketinggalan di motor, ya kan? Ambil dulu kunci motornya. Nanti balik lagi wudhu itu, ulangi lagi dari awal, gitu. Kenapa? Karena pekerjaan kita sudah terjeda tuh dengan ngambil ngambil motor di kunci motor di motornya. Jadi harus mualah. Mualah artinya itu terus menerus, tidak boleh terjeda oleh pekerjaan yang lain. Jadi sekali lagi itulah sunnah wudhu. Insya Allah kalau kita wudhunya sempurna, kalau kita melaksanakan sunnah wudhu, maka nanti kita akan mendapatkan pahala sunnah. Dan hikmahnya itu adalah nanti wajah kita akan bercahaya. Tujuannya begitu. Tujuannya kita itu melaksanakan wudhu dengan ada sunnah-sunnahnya adalah supaya nanti ketika kita menjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, yang nanti itu situasinya sangat mengerikan, situasinya sangat gelap gulita, tidak ada penerangan, ya. Semua anggota wudhu kita akan bercahaya, menerangi jalan kita menjembat di jembatan Sirat. Nggak ada HP nanti, nggak ada HP, nggak ada senter, semua binasa. Kecuali yang menjadi penerang kita menjembat di jembatan Sirat adalah anggota tubuh kita yang akan mengeluarkan cahaya karena bekas atsar wudhu, ya. Gitu. Nah kemudian satu lagi, jangan lupa setelah kita wudhu, kita itu dianjurkan untuk membaca doa setelah wudhu. Wudhu selesai, ya kan, kaki selesai 3 kali, langsung kita menghadap kiblat. Kemudian membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doanya gimana?
Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa ketika selesai wudu. Nah, kemudian ketika kita selesai wudu dengan sempurna membaca doa itu, maka insya Allah tetesan-tetesan wudu, tetesan-tetesan air wudu yang masih menetes dari anggota wudu kita itu adalah tetesan-tetesan dosa-dosa kecil kita. Terhapus tuh. Dosa-dosa kecil akan terhapus dengan wudu. Kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan mata kita, maka gugur dosa-dosa itu dengan wudu. Makanya para wali dulu itu dia lihat air wudunya, dia bisa lihat air wudunya. Nah, kalau air wudunya itu bekas wudunya itu airnya itu kotor, berarti dia sebelum wudu pernah melakukan kesalahan. Jadi kotornya air wudu yang dari yang jatuh dari anggota tubuh kita itu adalah bekas dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan kita sebab berwudu, ya, subhanallah. Itulah Islam sebegitu hebatnya, sebegitu sempurnanya, sehingga menjaga setiap pemeluknya untuk senantiasa bersuci, baik kesucian jasmani, ya kan, dengan cara berwudu, dengan cara bersuci, maupun kebersihan rohaninya, kebersihan hatinya. Karena apa? Karena dengan bersihnya jasmani kita, maka akan berpengaruh kepada bersihnya rohani atau bersihnya hati kita. Saya rasa itu untuk pembahasan malam hari ini. Baik, kita akan bahas beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jarak kita dianjurkan bertayamum itu berapa kilometer, Pak? Kalau air dari daerah tersebut tidak ada, gitu ya. Ini masalah tayamum ya. Baik. Jadi tayamum itu tata cara bersuci juga. Tata cara bersuci kita selain wudu adalah tayamum. Nah, jika kita dalam kondisi tidak ada air, tidak menemukan air, misalnya di situasi kemarau yang sangat panjang misalnya, ada air sedikit untuk minum dan untuk memberi minum hewan kita, peliharaan kita. Ada kerbau, ada sapi, ada kambing, atau ada kucing, dia perlu minum. Kita juga perlu minum. Ketimbang itu buat wudu, maka air itu buat minum kita dan peliharaan kita, ya kan? Nah, bagaimana kita wudunya, Pak? Wudunya dengan cara tayamum. Dengan apa tayamumnya? Dengan debu yang bersuci. Debu yang suci bertayamumnya. Di mana Pak caranya, Pak? Sekalian deh. Jadi ini cara tayamum. Ini tata cara tayamum. Apakah semua anggota tubuh kita, Pak? Enggak, beda. Tayamum dengan wudu beda. Jadi tayamum itu cuma 4. Pertama niat. Cuma 4 rukunnya. Niat, basuh muka, ya kan, dengan debu suci, basuh kedua tangan dengan debu suci, tertib. Udah 4 doang. Kaki nggak usah, Pak, nggak usah. Jangan. Ini Pak, kuping gimana, hidung gimana? Ya nggak bisa, mau kumur-kumur pakai debu, ya, masukin kayak hidung pakai debu, kan nggak mungkin. Jadi tayamum itu begini caranya. Misalnya ini kita ibaratkan ini ada tembok ini berdebu atau meja ini berdebu. Maka tempelkan tangan kita ke tembok atau ke benda yang kita anggap di situ berdebu dan suci. Ya, tempelkan dulu tangan kita. Tempelkan. Kemudian supaya debunya ini tidak merusak kulit tubuh kita, ya, maka boleh kita tiup.
gitu. Supaya apa? Debunya jangan terlalu banyak, ya kan? Atau kita gini-giniin supaya debunya murah, ya. Kita berdiri gini-giniin, tapi nggak boleh goyang-goyang, gitu kan? Tangannya aja gini-gini, ya. Nah, kemudian kita apa? Kita basuh wajah kita dengan debutan. Niatnya gimana, Pak? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Ya Allah, aku niat tayamum karena ingin sholat. Tuh. Caranya, pokoknya sekarang ya udah bersih tayamum. Ini bekas muka dibersihkan debunya, tepuk-tepuk. Gitu. Kenapa, Pak? Karena setelah ini tangan kita ini akan nempel debu lagi buat tangan. Jangan sampai debu yang bekas muka ke tangan. Sama dengan air ketika kita wudhu. Jangan sampai air yang bekas muka jatuh ke air buat yang kita akan wudhu. Kita pakai buat anggota lain. Namanya air mustakmal. Nggak sah wudhunya. Nah, jadi tempelkan sini. Dia kan. Sekarang tempelkan lagi ke tangan kita. Oke. Tangan sekarang kan basuh tangan. Caranya basuh tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu ini telapak tangan kita dibagi dua. Ini kan telapak tangan kan sudah berdebu nih. Sudah berdebu kan dibagi dua. Yang ini dari mulai tengah jari-jari ini untuk membasuh tangan kanan kita yang luar. Ah gini. Tuh, iya kan? Selesai di sini sampai siku. Yang ininya buat yang dalam. Nah, gitu. Oke? Nah, sampai di telapak tangan kanan, perhatikan, sampai di telapak tangan kanan kita yang sudah berdebu ini jangan disentuh oleh tangan kita yang sebelah kiri. Karena sini debunya untuk tangan kiri. Sampai jempol aja. Paham? Nah, berikutnya tangan yang kiri kita tempelkan lagi di sini. Nah, ini untuk luar tangan kiri kita. Nah, kemudian yang dalam ini untuk yang dalam tangan kiri kita. Selesai. Udah mau itu, sudah selesai. Jadi intinya cuman apa? Cuman dua anggota tubuh, yaitu muka dan tangan. Duanya apa lagi apa? Niat sama tertib. Nawaitu tayammum listibahatis sholat. Kemudian tertib. Ada tertib itu kita muka dulu baru tangan. Nggak boleh tangan kemudian muka. Jadi berurutan. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita tayamum itu tatakan seperti itu. Boleh Pak tayamum? Boleh. Ini untuk mengganti wudhu. Pertama, tempelkan kedua belah tangan kita di tempat yang kita anggap di situ ada debu dan debunya suci. Meja atau di mobil, di kursi, belakang kursinya itu ada debunya kita anggap suci. Ya udah tempelkan tangan kita. Tempelkan. Nah, kemudian supaya debunya nggak terlalu banyak, tiup atau kita gini-giniin ya supaya debunya itu jatuh. Nah, kemudian kita basuh wajah kita. Bacalah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholat. Ya Allah, aku niat tayamum untuk melaksanakan sholat. Aku niat tayamum sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat. Wajah kamu ini semuanya kita bersihkan dengan debu tadi. Ya, udah kita anggap bersih. Ingat wajah itu dari sini sampai sini, sini sampai sini. Bersihkan tangan kita. Bersihkan. Karena ini akan kita pakai untuk debu tangan. Tempelkan lagi. Tempelkan lagi. Cium lagi. Ya, telapak tangan sebelah kiri kita bagi dua. Yang ujung jari jemari untuk tangan ini. Untuk tangan kanan yang luar. Dalamnya ini untuk yang dalam tangan kanan. Ingat, ini masih ada debu suci. Di telapak tangan kanan ini masih ada debu suci. Jangan sampai terkena tangan yang kiri. Sampai jempol saja. Jempol, selesai. Nah, tangan yang kanan ini untuk membasuh tangan kiri yang bagian luar. Selesai. Yang ini
yang dalam telapak tangan kita untuk bagian dalam tangan kiri. Selesai. Kemudian udah sholat. Sholli fardhu maghribi. Allahu akbar. Sah Pak, sah. Karena apa? Karena kita sudah bertayang. Itulah kemudahan Islam. Ya, itulah kemudahan Islam. Jadi kalau kita tidak ada air, boleh berwudu dengan menggunakan debu. Bagaimana Pak? Tata cara kita mandi hadas besar. Apakah kita kumpulin pasir yang banyak, kita guling-guling? Bukan begitu caranya. Mandi hadas besar sama prakteknya dengan tadi tayamum. Sama. Ya kan? Bukan berarti mandi hadas besar itu pakai air kita mandi debu jadinya, bukan. Kalau ada air kita pakai air mandi seperti biasa. Tapi kalau nggak ada air pakai debu dengan cara tayamum. Dengan dua tadi. Lalu bagaimana Pak? Yang ininya Pak? Ya udah kita biarkan yang suci kok. Gitu. Atau kita bersihkan yang ini. Pakai debu. Pakai air. Ke air kan? Kan air sedikit bisa. Oh, iya. Pakai kayu pakai air dikit bersihkan wajib kita. Nah udah langsung tayamum. Niatnya cuma beda. Kalau tadi nawaitu tayamum al-istibah di sholat. Yang kedua nawaitu rob al hadasil akbar. Pada lain kan begitu. Ya kan? Menghilangkan ininya. Oke. Seperti itu pertanyaan pertama. Jadi tidak ada jarak di sini. Ini beda dengan sholat jamak dan sholat qashar. Kalau kita sholat jamak itu menggabungkan dua sholat pada satu waktu sholat. Johor sama asar digabungin sholatnya itu. Boleh Pak? Boleh. Ada rukhsah, ada keringanan. Qashar meringkas bilangan sholat yang 4 rakaat, 4 jadi 2. Nah itu ada jaraknya. Jaraknya kurang lebih sekitar 98 km. Ya, dari sini ke Bandung, sini ke Jogja, boleh sholat jamaah atau buat sholat jamaah atau sholat qashar. Kalau tayamum tidak ada batasan jarak. Yang penting tidak ada air atau ada air sedikit, hanya buat minum kita, minum hewan, boleh tayamum. Ya, kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari pemirsa juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya ya, maaf Pak, apakah seperti upil upil cairan telinga termasuk najis? Kalau iya najis apa namanya? Jadi begini, najis itu ada beberapa macam ya. Najis itu ada yang disebut dengan pertama najis ringan, najis sedang, najis berat. Ya kan, ada 3 tuh najis. Pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughallazah. Ya, mukhaffafah najis ringan. Najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur lebih dari 2 tahun dan dia hanya makan atau minum, asupan makanannya hanya susu ibu. Itu namanya najis ringan. Artinya begini, misalnya saya punya anak nih, anak saya baru umur 1 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu ibu, ASI. Nah kemudian pas saya gendong anak saya, maka dia kencing. Anak saya laki-laki nih, bayi laki-laki, kencingnya itu kena baju saya, iya kan? Maka cara membersihkannya itu adalah tidak usah ganti baju lagi saya kalau mau sholat. Cukup apa? Cukup ambil air sedikit, cepretin di sini, cepretin di baju saya, kemudian kita angin-anginin sampai kena sinar matahari dan sampai kering pakaian kita. Jadi kemudian nggak usah ketika saya mau sholat nggak usah ganti baju, langsung aja Allahu Akbar. Loh kan tadi kan pas kencing, iya. Ini namanya najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassit. Mutawassit itu artinya pertengahan. Najis pertengahan itu adalah segala sesuatu kotoran yang keluar dari, mohon maaf, dubur, ya, dubur manusia dan hewan. Nah, seperti kalau kita disebut apa? Tokai atau enggak tokai? Tai.
tai ayam, tai binatang lah, tai ayam, pokoknya tai tikus, semua itu najis. Namanya najis mutawasito. Termasuk kotoran kita, termasuk kencing kita, itu najis. Najis apa? Najis mutawasito. Kita harus bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Harus hilang 3 unsur. Yang pertama kotorannya itu memang sudah hilang, kemudian baunya sudah hilang, nggak ada bau lagi. Yang ketiga rasanya hilang. Misalnya ada kucing nih, kucing kan kotorannya bau tuh, ya kan? Kita buang sumber baunya tuh, ambil, buang, ya kan? Masukin lubang, buang ke tempat yang kita bisa itu, buang kotorannya. Nah kemudian hilang juga baunya. Kotorannya udah nggak ada nih, tapi kadang-kadang baunya masih ada, ya kan? Hilangin dengan cara pakai apa? Pakai cairan apa gitu. Yang ketiga rasanya udah hilang. Kalau kita mau ngerasain, bekasnya masih ada kali, jelek dikit. Tapi itu nggak perlu, biasanya cuma 2. Yaitu pertama zatnya najisnya hilang, yang kedua baunya sudah hilang. Ketika itu sudah nggak ada, maka itu sudah suci, sudah bersih. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Kotoran tadi, upil, kotoran telinga, nah itu masuk kategori najis yang ringan. Bukan apa, najis yang pertengahan, sama dengan kotoran tadi, kotoran hewan. Ya, makanya kita ya membersihkannya harus harus hilang. Iya, harus hilang. Iya. Kalau memang ini merasa bau ya buang. Atau di sini kan bau ya buang, bersihkan baunya, sumber baunya dibuang. Termasuk di dalamnya itu darah, ya. Darah juga najis, nanah, ya kan. Jadi kalau kulit kita terluka, mengeluarkan darah banyak ya, darahnya banyak, kena ini kita, kena pakaian kita itu najis, ya kan. Dan nanah juga begitu. Tapi kalau darah sedikit Pak, gimana Pak? Darah nyamuk Pak, darah nyamuk, kita lagi sholat kita gitu, nyamuknya berdarah, darahnya ada, ya itu disebut ma'fu lah. Kalau sedikit namanya ma'fu, artinya dimaafin. Tapi kalau darahnya banyak, ya gitu ya. Itu termasuk daripada najis mutawasito. Di pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir ya, Pak, kalau kita lupa gitu pada saat sholat, kita ragu untuk wudhu, kita batal atau tidak, gimana Pak hukumnya? Maksudnya kita pas lagi sholat kita lupa apakah tadi udah wudhu belum gitu ya. Nah lebih baik kita ambil yang ihtiyatnya, hati-hatinya. Kenapa? Karena imam kita nih, Imam Syafi'i ini sangat ihtiyat, sangat hati-hati ya. Jadi ketika kita lupa, maka lebih baik kita wudhu lah, kita batalin sholat kita. Saya katanya ragu nih, udah wudhu belum, udah batalin aja, saya belum wudhu, ya kan, kayak gitu. Jadi wudhu lagi, supaya apa? Supaya keraguan itu hilang. Karena kata Nabi, dak mayuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu kepada hal yang enggak ragu-ragu. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Karena kita ngelamun dalam sholat, tadi saya sholat maghrib 3 rakaat, ini perasaan udah 2 apa 3 ya? 3 apa 2 ya? Ragu-ragu, ya kan? Udah ambil yang terkecil. Meskipun kita sudah melakukan 3 rakaat, tapi kita ambil yang 2 rakaat. Nah, ikhtiarnya kayak gitu. Nah, makanya ketika kita mau ibadah itu kita berdoa dulu, tujuannya supaya setan itu tidak akan memberikan rasa was-was di hati kita. Makanya kita baca doa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah itu dia. Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas yang menguasai manusia, ilahin nas Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari waswasnya al-khannas. Khannas itu nama jin. Nama jin. Sebagaimana nama jin kalau maghrib nih, pas maghrib ada nama jin itu namanya Ummusibyan. Ummusibyan itu jin yang datang di kala waktu maghrib. Makanya kalau waktu maghrib tiba itu pintu kita harus tutup. Pintu rumah tutup, jendela tutup. Jangan sampai itu si Ummusibyan masuk ke rumah kita. Karena apa? Dia yang akan menggoda dan memberikan madarat kepada penghuni rumah, terutama anak-anak. Anak-anak jadi lalai, anak-anak jadi sering sakit, dalam macam itu kerjaan Ummusibyan.
tutup pintu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga ketika kita sholat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama Allah mau perlindungan supaya ketika sholat tidak timbul keraguan-keraguan yang dibisikkan oleh si setan bernama Al-Khannas. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Ada yang bertanya? Ini mungkin dari teman-teman juga ada yang nanya gini, misalnya kita lagi buang air kecil, setelah buang air kecil udah bersih nih, cuman kadang pas di tengah jalan kok tiba-tiba keluar dikit, nah itu kita harus membersihkan lagi. Iya, bersihin lagi. Jadi gini, makanya nanti itu ada bab istinja namanya, faslun fil istinja wa adabu qadil hajat, dan adab tata cara buang hajat. Nah, ada tuh dalam Islam sampai segitunya tuh. Jadi ada pasal, jadi ada satu bahasan tentang istinja. Istinja itu apa namanya, tentang buang air, dan adab-adabnya kita buang air seperti apa gitu. Jadi ketika kita apa namanya, terutama laki-laki ya, buang air seni, buang air kecil, maka kita disunahkan untuk jongkok. Nah, ketika kita jongkok, maka di situ seluruh organ-organ tubuh kita akan terfokus ke sini. Sehingga apa? Sehingga itu untuk mengeluarkannya lebih lancar. Makanya di saat-saat kita akan membersihkan farji kita sebagai laki-laki, kelamin kita itu kita dianjurkan untuk berdehem 3 kali. 3 kali gitu kan. Dehemnya tapi harus di dalam. Sampai di dalam. Kenapa? Tujuannya supaya gerakan itu akan membantu memperlancar cairan yang ada, yang nyangkut, mungkin masih nyangkut di kelamin kita. Karena kelamin kita kan panjang kayak bambu, ya kan? Jangan sampai di saluran tuh ada yang masih nyangkut dikit. Sehingga kita DM itu, nah dia kan keluar bersih. Beda loh rasanya ketika kita sudah plong bersih. Nah, dikhawatirkan kalau nggak begitu, ketika tadi selesai kita habis buang hajat, mau jalan ke musola atau ke masjid, timbul kayaknya ada yang keluar nih. Itu benar air seni kita, dan itu harus diulangi. Bukan hanya diulangi wudunya, diganti dalamannya. Karena di situ sudah terkena najis, bukan air seni kita. Gitu. Ya, makanya di situ. Jadi ada ada tata cara istinja, tujuannya supaya apa? Supaya kotoran itu keluar semua, dan kalau ada rasa yang keluar tadi, kita kembali lagi wudu, ganti pakaian kita, maksudnya pakaian dalamnya diganti, kita tanggalkan, kita sholat nggak usah pakai dalam, karena disitu udah ada najis, gitu. Bersihin lagi wudu, gitu. Begitu ya, sampai segitunya Islam. Kenapa? Karena kita ini sholat itu akan menghadap Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk bersuci, baik jasmani maupun rohani. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, berdirinya kita sholat itu sama juga nanti kita berdiri ketika kita di padang mahsyar ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditanya berdiri, kamu dulu begini, diputar video kita, masa hidup kita, diputar lagi rekamannya, di review lagi. Oh, kamu begini ya? Enggak, tuh lihat. Ya nggak bisa jawab apa-apa. Videonya ada. Semuanya, kamu dulu pernah ini, kamu lihat. Nah, itu berdirinya kita itu sama ketika kita berisuman. Nanti kita tanya, ya. Tapi mudah-mudahan ini akan dengan mempelajari ini, ilmu fikih ini, mudah-mudahan akan menambah lagi kehati-hatian kita dalam beribadah, dan juga akan menjadi sempurna ibadah kita, baik wudunya, baik tata-tata tayamumnya, sehingga sholat kita akan lebih sempurna. Baik, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Baik, mungkin nanti bagi para netizen yang ada pertanyaan, silahkan saja di Facebook, ditulis di Facebook, nanti akan saya jawab juga di situ. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akhiri dengan pembacaan doa Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفرنا يا كريم واغفرنا جزاك يا الله رب يا خيرا. أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب القوة أبواب السلامة. يا ربي يا ربي يا ربي صل على محمد وافتح الخير مما يغلق وافتح من الخير مما يغلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.